here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my apple. Kesehatan itu juga punya kaitan erat dengan sanitasi. Sangat-sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan warga jemaat yang adalah warga masyarakat. Kerjasama dengan UNICEF ini dalam rangka membudayakan hidup sehat dan bersih dari sisi pandangan gereja, sehingga kami telah bersama-sama melakukan beberapa kegiatan sampai tiba dengan peluncuran buku pada hari ini yang menyatakan tekad dan niat baik gereja untuk terlibat bersama UNICEF dengan berbagai macam stakeholder lainnya seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan juga dengan pemerintah pusat. Sehingga pekerjaan ini dapat kami bangun secara bersama-sama untuk segera menolong warga masyarakat, warga jemaat yang menjadi tujuan pelayanan kita bersama. Kami sangat mendukung kegiatan ini. Di Papua, di seluruh Indonesia, hal yang sama harus kami lakukan supaya semua warga negara, warga masyarakat benar-benar hidup bersih, sehat dan bersih. Peran gereja selama ini kami biasanya dimulai dari tingkat sekolah minggu, anak-anak kecil sudah diajar, terus ke dalam sekolah-sekolah milik gereja. Itu sebelum anak masuk kelas, dia sudah harus dicek kebersihannya, periksa kuku, sudah mandi atau belum, lalu semuanya itu disatu padukan dengan pembelajaran. Sehingga kami merasa bertanggung jawab karena proses pembangunan di tanah Papua itu dimulai oleh gereja. Karena itu kami sangat-sangat bertanggung jawab terhadap segala hal yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat dan juga warga negara Indonesia yang ada di tanah Papua. Memang banyak masyarakat yang tidak punya tempat, tetapi bagaimana kehadiran gereja di tengah-tengah dunia dalam tugas panggilan pelayanan harus menjawab ya kebutuhan masyarakat itu, sehingga gereja tidak hanya diam tetapi bertindak bersama untuk mempersiapkan prasarana-prasarana yang memang menjadi kebutuhan warga jemaat, sehingga kebiasaan-kebiasaan mereka yang melakukan buang air besar sembarangan ini bisa kita atasi dengan mempersiapkan WC atau sanitasi yang baik bagi mereka. Yang kedua yang harus dilakukan oleh gereja, ya tidak hanya memberitakan firman Tuhan, tapi dalam wujud nyata
bekerja sama, bersinergis dengan pemerintah daerah untuk dinas-dinas tertentu untuk bisa memprogramkan ya dalam pemerintah supaya bisa mendirikan sanitasi-sanitasi bagi masyarakat. Walaupun masyarakat memang ada yang tidak terbiasa menggunakan sanitasi, maka menjadi tanggung jawab ya gereja dalam hal ini, hamba-hamba Tuhan, kita juga terpanggil untuk melatih dan membiasakan warga jemaat untuk menggunakan sanitasi sehingga mereka dapat hidup sehat dan bersih. Sebab ini penting, kalau tidak menjaga kebersihan sangat berdampak bagi kesehatan mereka. Dampingi atau bekerja sama dengan PGGP untuk membuat buku panduan bagaimana merubah perilaku untuk buang air besar sembarangan, berhenti buang air besar sembarangan dari sisi agama, dari sisi Kristen, agama Kristiani. Jadi kami berharap semoga buku panduan ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh pendeta-pendeta, oleh gembala, oleh elemen-elemen di berbagai gereja di tanah Papua ini untuk kemudian memberikan informasi yang tepat kepada umat-umat, kepada jemaat di gereja-gereja di tanah Papua. Kami menganggap atau merasa bahwa elemen agama ini adalah salah satu pilar utama. Jadi selain adat, selain pemerintah, elemen agama ini menjadi salah satu pilar utama di dalam masyarakat di tanah Papua, sehingga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, baik dari sisi Kristen, Katolik, ataupun Islam, ataupun agama lainnya, itu menjadi sangat penting untuk di tanah Papua. Maka dari itu kita merangkul PGGP, karena Kristen adalah agama Kristen di tanah Papua ini menjadi mayoritas untuk jumlah umat atau jumlah penduduknya. Kalau untuk buang air besar sembarangan, dari data kami, dari data pemerintah sebenarnya, itu masih ada sekitar 25% atau 1 dari 4 keluarga di Papua ini masih melakukan praktek buang air besar sembarangan, dan itu salah satu yang tertinggi untuk di Indonesia. Apabila angka buang air besar atau praktik buang air besar sembarangan ini masih terus dilakukan, potensi untuk penyebaran penyakit, salah satunya adalah bakteri E. coli yang terkandung dalam tinja, itu menjadi sangat mudah untuk tersebar. Ketika orang kemudian mengambil atau memanfaatkan air yang tercemar dan tidak dikelola atau dengan baik, dalam artian tidak direbus, tidak dimasak terlebih dahulu, mereka kemudian bisa menjadi sakit, diare, kemudian kalau sudah diare banyak lagi penyakit-penyakit lainnya, dan efek jangka panjangnya bisa jadi juga itu akan berpengaruh kepada stunting. Jadi banyak sekali elemen-elemen kesakitan yang bisa dipengaruhi dari akses sanitasi dan perilaku hidup bersih yang sehat ini dari awal.